You attend your NA meeting tonight? Yeah, of course I did. I always go. Does no one trust me? Sir, I'm doing the meetings. I'm doing the steps. I'm clean. Look, I'm trying here. I'm really trying. And we couldn't be prouder. For what? Your party. Ta-da! Wow. Oh, I also made a killer playlist. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season 9. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka di Boston. Di sana terdapat Reddington yang sedang menghampiri seorang pria bernama Marcus yang mendapat pertanyaan dari Reddington, yaitu ia bertanya kemana dan di mana Andrew Kennison berada. Sementara itu, Andrew yang asli masih kebingungan dengan alasan mengapa Cooper membawanya menghilang, karena ia tak merasa jika dirinya sedang merasa terancam. Cooper mencoba menjelaskan jika ia masih menyelidiki apa yang sedang mengancam Andrew, serta meyakinkannya jika Andrew harus untuk bersabar sebentar lagi karena agar ia bisa berada di sana. Dan inilah Andrew Kennison, blacklister nomor 185 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Lou yang sedang memberikan Cooper sebuah berkas. Ia memberitahu kepadanya jika berkas itu merupakan data dari 1.200 orang detektif di New York yang berkemungkinan besar memeras Cooper atas pembunuhan yang tak ia lakukan. Ketika Cooper ingin menyortir kembali data itu, ia mendapatkan telepon dari Reddington yang akan memberikannya kasus terbaru. Di lokasi hitam, Reddington menjelaskan kasus tersebut kepada para agen jika orang yang akan mereka tangani kini bernama Andrew Kennison, seorang dokter dan mahasiswa MIT yang telah mengambil nyawa ibu serta adiknya. Serta ia pula merupakan orang yang telah merancang alat pelacak yang ada pada tubuh milik Kin. Reddington menegaskan jika ia sempat mencari Reddington ke tempat dirinya kuliah, tetapi sayangnya dirinya tak berhasil menemukannya karena Andrew telah menghilang selama beberapa minggu. Reddington memberitahu kepada para agen jika atas hal itulah ia menempatkan Andrew sebagai nama dari daftar hitam selanjutnya, serta Reddington menginginkan alasan dan motif mengapa seseorang menyembunyikan keberadaan dari Andrew. Reddington menyadari bahwa ada yang tak beres dengan Cooper sehingga ia meminta kepadanya untuk membantu melakukan bersama-sama apabila ia memiliki informasi terkait keberadaan dari Andrew. Di MIT, Dembe dan Wester mendapatkan informasi jika Andrew telah menghilang dan dibawa oleh seorang pria yang tak dikenal dengan menggunakan mobil federal yang telah didaftarkan ke US Marshal. Di ruangan Cooper, ia menelepon Lou untuk mengatakan informasi jika siapapun yang menginginkan Andrew menghilang, ia merupakan orang yang terhubung dengan kematian dari Kim. Lalu Lou mencoba untuk menenangkan Cooper agar tak memberitahu kebenaran jika merekalah yang ternyata telah menyembunyikan keberadaan dari Andrew. Karena apabila Cooper mengangkat akad bicaranya, maka hal itu dapat membuat mereka masuk ke dalam penjara. Di US Marshal, Dembe dan Wester mencoba untuk mencari tahu siapa nomor yang memiliki plat nomor tersebut, serta mereka memberitahu alasan dirinya membutuhkan informasi terkait plat mobil itu karena seorang pria bernama Andrew Kennison. Direktur Marshal menjelaskan jika Andrew adalah sedang dalam penanganannya karena biro memberikan perlindungan baginya, serta ia menyarankan Dembe dan Wester untuk berbicara dengan Harold Cooper agar mengetahui perlindungan apa yang Cooper berikan kepada Andrew. Kembali ke lokasi hitam, Dembe, Wrestler, Aram, serta Park masih kebingungan mengapa Cooper sengaja menyembunyikan daftar hitam milik mereka. Di sana mereka mendapatkan pendapat yang berbeda-beda. Aram menegaskan bahwa mereka semua tak boleh memasang perangkap untuk Cooper. Ia juga menjelaskan jika mereka harus mencari kebenaran itu secara individual tanpa melibatkan Reddington maupun Cooper. Di ruangan miliknya, ia memberikan kebenaran kepada Reddington jika sebelum ia menempatkan Andrew ke dalam daftar saksi, dirinya tak tahu jika Andrew berhubungan dengan kematian dari Kin. Dan Reddington menegaskan jika seharusnya saat di mana Cooper mendapatkan pemerasan, ia harus menempatkan Reddington di panggilan utamanya.
Reddington juga memberitahu kepada Cooper jika di hari Kim tewas, ia telah memutuskan untuk mengungkap siapa yang telah bertanggung jawab atas kematiannya. Sehingga ia meminta kepada Cooper untuk memberitahu di mana Cooper menyembunyikan Andrew. Cooper memberitahu Reddington jika ia menempatkan Andrew di sebuah rumah aman yang telah dijaga oleh agen Marshall. Serta Reddington menegaskan kepada Cooper bahwa satu-satunya yang membutuhkan bantuan adalah Cooper itu sendiri. Lalu Cooper akhirnya memberikan pernyataan kepada semua agen bahwa seharusnya ia memberitahukan mengenai kasus pembunuhan Doug yang telah ia selidiki selama ini. Cooper yakin bahwa siapapun yang telah memerasnya pasti memiliki hubungan dengan kematian Kin, serta ia tak mengira bahwa pemeras itu memanfaatkan Cooper untuk selangkah lebih maju daripada Reddington. Di saat Andrew ingin menyantap makanan yang dibawa oleh penjaga, ia tiba-tiba mendapat sergapan dari anak buah Reddington yang ternyata bersama Reddington itu sendiri. Di lokasi hitam, ketika Cooper sedang berbicara dengan Cynthia, ia mendapatkan telepon dari Marshall yang menyadari dan memberitahu jika Andrew baru saja diculik oleh Reddington. Sementara di dalam pesawat, Reddington mengajukan beberapa pertanyaan kepada Andrew terkait alat yang telah dirinya buat. Andrew menjelaskan bahwa ia memberikan alat itu kepada seorang polisi bernama detektif Reginald Cole. Dan Cole meminta kepada Andrew untuk memberikan alat tersebut karena ia yakin jika alat itu dapat membantu kepolisian dalam menyelidiki serta melacak seseorang. Sementara di lokasi hitam, Aram menjelaskan bahwa ia mendapatkan cara untuk membantu Cooper, yaitu dengan menelusuri kotak pesan yang Cooper berikan kepadanya, sehingga ia membuat suara yang disamarkan itu menjadi versi yang menjadi lebih normal. Tetapi mereka mengalami sedikit kendala karena ternyata suara itu terbagi menjadi 6 versi. Ketika mereka bertujuan untuk bertanya suara tersebut kepada kepala detektif New York, Rester mendapatkan perintah dari Cynthia yang memintanya untuk membawa Cooper ke ruangan tahanan karena Cooper telah bersedia membuat pernyataan jika ialah merupakan pembunuh dari Doug Coster. Lalu para agen sempat melawan kehendak dari Cynthia, namun Cynthia menegaskan jika itu bukanlah diskusi melainkan sebuah perintah. Sebelum mereka melaksanakan rencananya, Reddington menyempatkan diri untuk menelpon Marvin dan memberinya perintah untuk mengurus kasus Cooper, karena Reddington tak ingin Agnes kehilangan orang tua asuhnya. Saat hendak memberikan saksinya, mereka berdua dihampiri oleh Aram yang memberitahu jika dugaan Cooper benar terkait sebuah detektif yang telah memerasnya. Aram menjelaskan jika polisi itu merupakan polisi yang kotor bernama Reginald Cole, serta ia juga telah mendapatkan beberapa tuduhan. Di satu sisi, ketika Reginald memeras ke kliennya, ia mendapatkan telepon dan setelah menerima telepon itu, ia tergesa-gesa untuk mempersiapkan diri melarikan diri. Setibanya anak buah Reddington di tempat kerja Cole, ia menemukan fakta jika Cole belum lama telah meninggalkan kantornya. Lalu salah satu anak buah Reddington berhasil melihat Cole kabur dan memberi informasi kepada Reddington jika kini Cole tak berada jauh dari bangunan itu. Tetapi ketika FBI dalam perjalanan, ia menemukan bahwa Cole telah melarikan diri dan segera memberhentikan mobilnya untuk segera menangkap Cole. Di ruangan interogasi, Cynthia menghampiri Cooper dan memberikannya kabar buruk jika Jaksa Agung telah menuntut Cooper atas apa yang telah ia lakukan, serta Presiden dan Jaksa telah menyadari jika dengan dibangunnya kembali Satgas ini, Reddington justru kembali melakukan kejahatan, dan Cynthia menegaskan pada Cooper bahwa ia takkan berhenti memperjuangkan Cooper dan Satgas ini, serta meyakini jika mereka mendapatkan beberapa kasus untuk menangkap orang-orang besar, maka gugatan kepada Cooper akan dicabut. Setibanya Rester di lokasi hitam, Cynthia menghampirinya untuk memberitahu jika wewenang Satgas saat ini bertumbuh kepada Rester. Lalu tak lama kemudian, Reddington datang dan meminta kepada Cynthia untuk berbicara berdua dengannya. Reddington menjelaskan jika Rester telah melakukan suatu kesalahan karena Reddington menjelaskan bahwa ia dapat mengungguli itu semua dengan membantu Cooper. Serta ia juga memberitahu Cynthia jika mereka tak memiliki banyak waktu untuk mendapatkan informasi dari Cole. Lalu tak lama kemudian, Cynthia mendapatkan telepon yang mengatasnamakan pengacara dari Reginald Cole. Di saat pengacara itu menghampiri lokasi hitam, Cynthia dan Rester kebingungan karena mereka tak menduga jika pengacara itu ternyata mengetahui bahwa Cole telah ditangkap. Serta ia juga tahu lokasi dari Satgas itu bertugas, dan pengacara tersebut menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan Satgas mengambil informasi apapun dari Cole sebelum persidangan berlangsung. Lalu pengacara itu menjelaskan bahwa FBI tak memiliki bukti apa-apa terkait pembunuhan yang Cole lakukan terhadap Doug serta bartender. Dan ia juga menegaskan bahwa FBI juga tak memiliki bukti bahwa Cole telah memeras Harold Cooper. Cynthia dan para agen tak menyangka bahwa pengacara itu membuat pernyataan bahwa Cole tak terlibat atas alat pelacak yang ia jual kepada Van Dyke untuk membunuh Kin, sehingga membuat Cynthia membiarkan pengacara itu untuk berbicara dan menghampiri kliennya. Tak lama berbincang dengan Cole, pengacaranya lalu membawa ia keluar dari lokasi hitam, dan Demi menegaskan jika ini semua takkan selesai di sini karena ia yakin Reddington tahu apa yang harus dia lakukan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan lokasi luar dari lokasi hitam. Di sana Reddington menelepon Chuck untuk segera melakukan insentif pada Reginald Cole dan pengacaranya.
Episode 16 di season 9, scene dibuka oleh Reddington yang sedang menghampiri kembali ruangan dari Reginald Colt. Di sana ia bersama Wicca mencoba untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kematian terhadap Kin. Wicca mendapatkan sebuah benda yang menurutnya unik dan mempertanyakan apa fungsi benda itu kepada Reddington. Reddington menjelaskan jika seharusnya Colt tak memiliki benda tersebut karena benda itu merupakan salah satu kunci untuk membuka berangkas misterius fasilitas keamanan di dunia. Dan inilah Helen Maggie, blacklister nomor 172 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Sin bergerak kepada Cooper yang dihampiri oleh Charlene. Cooper mencoba untuk menenangkan istrinya yang menangis dengan mengatakan jika mungkin dengan pengabdiannya bertahun-tahun pada Satgas dapat membuatnya bebas bersyarat tanpa jaminan dan ia berharap bahwa mereka dapat bekerja kembali. Di New York, Reddington menghampiri Helen untuk mempertanyakan mengapa seorang polisi memiliki kunci berangkas fasilitas keamanan itu. Helen mencoba menjelaskan jika di saat anak buahnya melakukan pekerjaan, ternyata anak buahnya melakukan kecerobohan sehingga meninggalkan barang bukti itu di lokasi kejadian. Di ruang persidangan, juri memutuskan untuk melakukan percobaan dengan memberikan jatah jaminan bebas bersyarat sebesar $300.000 dan Charlie meyakini Cooper bahwa dirinya akan berusaha untuk mengumpulkan uang itu. Kemudian Cooper bertemu dengan Aram menjelaskan kepadanya bahwa saat ini Aram telah mendapatkan kepercayaan untuk mengurus Satgas sementara. Di lokasi hitam, ketika Aram menjelaskan bahwa saat ini ialah yang memimpin, dirinya mendapatkan selamat dari Reddington yang baru saja tiba di lokasi hitam untuk memberikan suatu kasus. Reddington menjelaskan jika kasus ini bukanlah untuk menangkap, melainkan untuk melepaskannya. Dan kini, blacklister tersebut adalah Helen Maggie. Reddington memberitahu jika Helen merupakan seorang pengirim senjata fasilitas militer seperti tank dan rudal. Serta Reddington memberikan sebuah kunci masuk ke dalam sebuah fasilitas keamanan yang terletak di Gunung Bastion. Reddington menegaskan Satgas tak bisa masuk begitu saja ke dalam gunung itu karena mereka membutuhkan bantuan dari Helen. Dan bantuan itu merupakan pertukaran jasa, yaitu Satgas melepaskan kru dari Helen dan Satgas akan mendapatkan bantuan untuk membobol Gunung Bastion itu. Lalu Dembe dan Wester saat ini menghampiri pusat FBI untuk mendapatkan informasi mengenai kru yang dapat membantu mereka membobol berangkas tersebut. Tetapi mereka mendapatkan jika kru yang Helen pekerjakan adalah anak yang masih sekolah. Di lokasi Reddington, ketika ia mengatakan pada Wicca bahwa ia merindukan Mears, Aram menelponnya untuk memberitahu jika kru dari Helen telah melakukan kejahatan yang lumayan serius karena ia telah mencuri sebuah RPG yang hendak dikirimkan. Lalu Reddington menegaskan bahwa Satgas harus membuat FBI kehilangan minatnya untuk menangkap Helen dan apabila mereka ingin membalas kematian Kin serta membebaskan Cooper. Lalu Reddington kembali menghampiri Helen untuk memberinya penawaran karena ia tak dapat membuat FBI berhenti untuk mencarinya, namun ia juga menawarkan bahwasanya ia dapat membuat Helen mendapatkan suatu kehidupan baru dengan pijatan di setiap pagi dan malam. Apabila Helen setuju untuk membantu Reddington menembus tembok besi di gunung itu. Di lokasi hitam, ketika Cooper mengamasi barangnya, Aram yakin dan mencoba meyakinkan Cooper bahwa ia tak akan dipenjara karena Reddington telah menemukan cara untuk membuktikan fakta jika Cooper tak bersalah. Namun Cooper menjelaskan kepada para agen bahwa ia telah setuju untuk mengaku bersalah dan menerima hukuman selama 18 bulan yang juri berikan kepadanya. Tetapi sebelum Cooper meninggalkan lokasi hitam, ia bertemu dengan Reddington yang memintanya untuk bersabar, serta meminta Cooper untuk tak menyerah karena ia memiliki kewajiban untuk merawat Agnes. Di ruangan Cooper, Reddington menjelaskan jika ia telah mendapatkan bantuan dari Helen. Namun Aram berpikir kembali jika rencana itu merupakan suatu kesalahan. Sebab ia tak bisa membiarkan Satgas untuk bekerja sama dengan orang yang telah mencuri senjata agar memfasilitasi teroris. Reddington mencoba meyakinkan Aram agar bisa percaya kepadanya. Ketika Helen menjelaskan rencana mereka untuk memasuki gunung itu, lantas Aram menjelaskan kembali rencana mereka kepada Ressler dan Park bahwa mereka harus menyamar sebagai penjaga di sana, serta ia memberitahu Ressler harus mematikan aliran air agar sistem listrik di sana mengalami pemadaman, sehingga para penjaga memutuskan untuk menelepon Helen yang merupakan orang yang mendesain berangkas tersebut. Setelah para penjaga menelpon Helen, ia dengan segera memberikan aba-aba kepada Reddington untuk mengambil apa yang sedang mereka cari serta memberitahu jika Reddington hanya memiliki waktu selama 6 menit saja. Di sana Dembe dan Reddington mendapatkan apa yang mereka cari, yaitu sebuah rekaman. Dan ketika waktu mereka telah habis, Ressler dan Park mulai meninggalkan tempat tersebut dan Reddington serta Dembe juga menjelaskan kepada penjaga jika ia telah selesai mengambil barang yang mereka inginkan. Di dalam pesawat, ketika Reddington menelpon Helen untuk membicarakan mengenai rumah yang akan Reddington berikan, Dembe memanfaatkan situasi tersebut untuk memberi kabar kepada Aram jika agar mereka harus segera menyergap Helen.
Di satu sisi, Cooper menghampiri Lou untuk mempertanyakan mengapa Lou bersedia untuk bersaksi melawan Cooper. Lou menjelaskan jika ia belum siap untuk masuk ke penjara karena dirinya memiliki 2 orang anak yang membutuhkan dirinya. Lalu Cooper menegaskan bahwa ia telah membiarkan dirinya untuk dipenjara selama 2 tahun serta menjelaskan jika Cooper takkan melakukan hal serupa seperti apa yang telah Lou lakukan. Kembali ke lokasi hitam, Damien mulai menjelaskan bahwa yang ia ambil dari berangkas gunung itu merupakan sebuah rekaman video yang telah ia buat untuk Ken serta tata cara untuk mewarisi kerajaan milik Reddington. Aram mencoba menjelaskan bahwa Reddington telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, begitu pula Satgas. Karena Aram telah membuat perangkap untuk Helen sehingga ketika Helen melakukan panggilan, maka Aram bisa berhasil melacak hal tersebut dan memberitahu kepada agen FBI untuk segera bersiaga di lokasi. Namun tak lama kemudian ternyata Reddington menelpon Aram untuk meluapkan amarahnya karena ia tak setuju jika Aram telah melanggar janjinya kepada Reddington. Serta Reddington juga menegaskan pengkhianatan itu dapat buruk bagi bisnisnya. Dan Reddington membandingkan Aram dengan Cooper serta mengatakan jika Cooper tahu kapan ia harus berkompromi serta tahu kapan ia harus tak bermoral. Berbeda dengan Aram yang tak bisa menepati janjinya sehingga Reddington memutuskan bahwa ia tak bisa bekerja sama lagi dengannya. Lalu Aram mencoba untuk mengancam kembali Reddington jika ia harus melakukan hal itu karena dirinya meyakini bahwa Helen merupakan sebuah ancaman sehingga ia harus menahan Helen. Ia juga menjelaskan bahwa Aram tak bisa bekerja dengan orang seperti Reddington hingga Reddington menerima fakta jika Helen harus masuk ke dalam penjara. Keesokan harinya, Restore menghampiri Aram untuk memberitahu jika petugas FBI telah datang untuk menjemput Helen agar mereka bisa memasukkan Helen ke dalam penjara. Sementara itu, Wicca memberitahu Reddington jika ia telah menemukan seseorang bernama Mehmet yang telah menerima kargo dari pekerjaan Helen. Dan Reddington mempertanyakan di mana barang itu dicuri serta disimpan. Sedangkan di lokasi hitam, para agen dihampiri oleh agen FBI yang sesungguhnya untuk menjemput Helen. Para agen itu menjelaskan jika mereka merupakan agen sebenarnya yang akan menjemput Helen dan di dalam pesawat, Reddington memberitahu jika seseorang bernama Mehmet telah memberikan kejujuran bahwa Helen telah menipunya. Dan Helen menjelaskan jika ia harus melakukan tugas itu karena putra dari Helen telah dibunuh oleh orang yang memaksanya untuk melakukan sebuah transaksi tersebut. Di satu sisi, ketika Cooper melihat Agnes, ia menghampirinya untuk memberitahu bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, yaitu menipu detektif kepolisian. Sehingga membuat ia sadar bahwa tak pernah ada alasan baik untuk berbohong dan meminta menjelaskan kepada Agnes jika ia harus menerima risiko apa yang telah dirinya perbuat. Saat ini Reddington sedang berbicara dengan Cynthia untuk membahas perihal Cooper. Di sana Reddington meminta kepada Cynthia agar mau membantu Cooper lepas dari jeratan kasus yang menimpanya dengan mengancam jika Reddington akan melaporkan aktivitas ilegal yang berhasil Reddington rekam. Ketika Cooper sedang berpamitan kepada Agnes, ia dihampiri jemputan oleh Cynthia yang memberikan kabar jika Reddington telah membuat Cynthia memutuskan untuk menunda pengadilan milik dari Cooper. Karena ada sebuah investigasi yang harus Cooper selesaikan. Cooper menjelaskan bahwa kasus yang harus ia selesaikan adalah menemukan siapa orang yang sebenarnya telah menjebak dan memeras dirinya. Ia juga memberitahu jika ia menyelesaikan kasus itu sebagai agen bukan sebagai direktur utama. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Cooper yang setibanya di rumah. Di sana ia melihat Reddington yang telah menunggunya. Cooper lalu memberikan ucapan terima kasih kepada Reddington, namun Reddington menjelaskan jika tujuannya datang kemari adalah untuk memberitahu Cooper bahwa ia tak akan pernah bekerja pada kasus selanjutnya, karena kini ia tak kembali percaya kepada Aram. Cooper meminta kepada Reddington untuk memberikan Aram kembali peluang selama satu saja, karena ia yakin Aram akan belajar dari setiap kesalahannya. Dan episode 15 serta 16 di season 9 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.